Kita semua tahu dan percaya bahwa menjadi pemimpin itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ia harus dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga ia matang dalam berkarakter maupun berkepribadian. Selain itu juga menjadi pemimpin secara rohani, ia dituntut untuk membawa perubahan untuk umatnya ke arah yang lebih baik, agar mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar. Namun ada banyak orang yang memiliki berkat kepemimpinan, tetapi kurang melibatkan atau kurang memfungsikan Allah dalam setiap proses-proses yang dipercayakannya. Mereka tidak bertahan pada proses yang ada. Mereka ingin melakukan segala sesuatu dengan instan. Padahal seorang pemimpin adalah seorang yang bisa membawa perubahan ke arah yang semakin baik dan siap menghadapi berbagai tantangan yang ada. Di sini kita dapat temukan dalam kitab 2 Tawari 34 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kita melihat keteladanan dari Yosia. Ia adalah seorang raja yang ke-16 memerintah di Yerusalem. Ia adalah putri dan pengganti dari Amon, dan ia menjadi raja di usia yang ke-8. Bahkan kelahirannya sudah dinubuatkan untuk menjadi raja. Sungguh ini sesuatu hal yang luar biasa dalam diri Yosia, di mana tanggung jawab besar sudah diberikannya kepadanya di usia yang belia. Untuk melakukan tanggung jawab itu, Yosia juga mampu untuk melakukannya. Bahkan perubahan-perubahan yang baik dia bisa lakukan untuk bangsanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana dan apa rahasia di balik keberanian Yosia dalam melakukan perubahan selama ia menjadi raja atau pemimpin? Kita bisa lihat yang pertama, yaitu Yosia hidup benar di mata Tuhan. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3a. Yosia berumur 8 tahun, usia yang sangat belia. Kalau kita berpikir secara logika, atau kita menjalani usia yang ke-8 tahun, maka di usia 8 tahun kita belum memahami, belum mengerti, belum paham akan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Di usia yang ke-8 tahun, usia itu kita masih bermain-main, anak-anak masih berlari-lari. Namun kenyataan lewat firman Tuhan di hari ini, Allah memakai Yosia menjadi seorang pemimpin bagi bangsanya. Karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Yosia memberikan keteladanan hidup yang baik kepada semua. Meskipun ia masih sangat muda, tetapi ia mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Ia tidak menyimpan ke kanan atau ke kiri. Artinya, menjadi pemimpin tidak diukur dari berapa besar usia yang ia miliki, tetapi menjadi pemimpin yaitu bisa diukur dari ia mampu untuk bertindak dan berpikir secara baik. Kita semua yakin bahwa ketika Yosia mampu untuk melakukan hal demikian, ini tentu tidak terlepas dari apa yang pernah dia dengar maupun ia lihat sebelumnya. Dikatakan bahwa Yosia hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Ini berarti kita bisa melihat dan mengetahui bahwa Daud merupakan seorang raja. Dalam segala keterpurukan, dia selalu mengandalkan
dia cuma hanya mengandalkan Tuhan. Dan Yosea berjalan sesuai dengan jalan dari bapa leluhurnya, yaitu Daud. Ini berarti setiap kita harus menjadi keluarga sebagai tempat untuk memperkenalkan Tuhan, sehingga anak-anak kita sejak kecil pun sudah tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah di mata Tuhan. Ini merupakan dasar utama orang tua bisa mengenal Kristus. Anak-anak bisa lebih mendekatkan diri secara pribadi dan mengambil Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang berikut kita melihat Yosea melihat dosa yang sangat besar yang dibuat oleh umat Tuhan. Ayatnya yang ke-3b sampai ayatnya yang ke-7. Dari dulu kala dosalah yang membuat kehidupan manusia terpuruk dan menjadikan murka Allah kepada mereka. Yosea sadar benar akan hal itu yang terjadi kepada bangsanya, di mana umat Tuhan tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka mendirikan patung-patung berhala, mesbah-mesbah para Baal untuk disembah. Ini adalah salah satu alasan ia berani melakukan perubahan secara total untuk kebaikan dan kemakmuran rakyatnya. Adapun usaha yang dilakukan Yosea ialah ia mentahirkan, ia membersihkan, ia menyembuhkan Yehuda sampai di Yerusalem. Yosea menghancurkan berhala-berhala, merobohkan mesbah-mesbah yang mereka bangun dan segala patung-patung pahatan dibinasakan habis dan tidak tinggal sedikit pun. Selain itu, Yosea juga memulihkan keadaan yang hancur balau. Yosea memberikan motivasi untuk umatnya sehingga mereka bisa membangun lagi rumah Tuhan dari Yerusalem sampai di Efraim. Artinya lewat kepemimpinan dari Yosea kita bisa melihat pemimpin yang berkualitas Allah adalah pemimpin yang mau membuat perubahan, yang mau membuat perkembangan. Yosea menunjukkan bahwa dia merupakan pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin yang standar. Dan disinilah kita membutuhkan peranan penting dari seorang pemimpin yang demikian. Pemimpin selain melihat kekurangan yang ada, namun juga pemimpin mampu untuk bertanggung jawab, memiliki fungsi, visi dan misi yang jelas untuk menuju ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dengan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa umat Allah, kita melihat dalam 2 minggu yang lalu Tuhan memakai Deborah, seorang perempuan, menjadi hakim bagi bangsanya. 1 minggu yang lalu kita melihat Yakub adalah seorang yang penipu karena ingin memiliki hak kesulungan dari saudaranya. Dan di minggu ini Tuhan memilih Yosea yang berumur 8 tahun. Itu berarti Tuhan berkehendak bebas memakai siapa saja, termasuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan berkehendak bebas memakai setiap orang tanpa memandang status, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang masa lalu, bahkan juga
dengan pandangan Tuhan, bukan dengan pandangan manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, janganlah pernah ragu untuk memberikan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Dalam seluruh kelemahan dan keterbatasan kita, percayalah, ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab untuk kita, Ia juga turut bekerja. Ia juga turut campur tangan dalam setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan kita mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan kita di hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama dan kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mampu menjadi pemimpin untuk memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Yosea memberikan contoh dan teladan bagi kita, generasi gereja Kristen di zaman sekarang ini, bahwa gereja membutuhkan pemimpin yang harus dekat dengan Tuhan, takut Tuhan. Gereja membutuhkan pemimpin yang jiwa berani untuk membuat terobosan dan perubahan. Katakan ya pada sebuah kebenaran dan berani katakan tidak kalau itu salah di mata Tuhan. Sudah tentu kita setiap tahu keputusan dan kebijakan atas nama sebuah perubahan selalu mendapat tantangan dan rintangan. Tetapi harus kita ingat bahwa di saat kita berjalan bersama Tuhan, janji penyertaan Tuhan itu selalu ya dan amin. Yang kedua, penting dan harus kita melakukan hidup kita, pembaharuan iman ada di dalam hidup kita. Jika kita hidup dalam keberdosaan, maka kita akan ada dalam kehancuran. Tetapi ingatlah bahwa perubahan iman dan rohani kita diwujudkan yang pertama dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang benar akan mampu memperkenalkan Allah yang benar. Singkirkan dengan segera dosa-dosa yang menghambat kita untuk bertumbuh dan mampu untuk melakukan perubahan dengan cara bertobat, meninggalkan dosa dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang baik dan yang benar. Tidak berkompromi dengan dosa. Karena pemimpin yang berkualitas tidak diukur dari angka usia yang kita miliki, tetapi dilihat dari cara berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sikap kerohanian yang baik tidak diukur juga dari sejauh mana kita menjadi orang Kristen, tetapi sejauh mana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam proses-proses kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di hari ini akan dilaksanakan pembukaan sidang sinode dan musyawarah pelayanan kategorial di Klasis GPI Papua Merauke. Semoga pelaksanaan event 5 tahun ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin muda yang hebat dalam menata layani pelayanan Tuhan dalam lembaga GPI Papua kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.